Perkenalkan, nama saya Christian Alberto Sitohang dengan NIM 11S24039. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, tugas struktur file modular saya. Jadi di sini eh, akan saya tugaskan untuk mengerjakan seluruh tugas dengan struktur file modular, lalu menggunakan fungsi parameter pointer dan pengelolaan string atau array sesuai kebutuhan tugas. Setiap tugas harus disertai komentar kode, uji coba, dan analisis singkat hasil. Lalu buat satu folder dengan struktur rapi untuk setiap tugas. Yang pertama, tugas 1. Jadi tugas 1 itu mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Nah, ya, untuk membuat nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program ini dibagi menjadi array start.h sebagai deklarasi, array start.c sebagai definisi fungsi, dan main.c menerima input array dan memanggil fungsi. Jadi di sini fungsi utama yang harus dibuat itu prosedur void cari min max dengan parameter r pointer integer array yang bernama r, lalu integer n, lalu pointer main dan max berupa integer. Kali di sini fungsi ini akan digunakan menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Berikut contoh input dan output. Jadi ini adalah contoh input dan outputnya. Nah, sini saya membuat file foldernya array start, berisi semua file modular, file modular berupa deklarasi fungsi, definisi, dan main.c untuk tempat eksekusi. Jadi pertama itu array start.h. Pertama kan deklarasi fungsi. Jadi ini kita tahu sendiri jika ingin menggunakan modularitas, maka kita harus menggunakan yang namanya file header dan file sumber. Nah, jadi file header itu tempat semua fungsi didefinisikan, ya dideklarasikan, lalu restart.c tempat semuanya didefinisikan fungsi-fungsi yang ada di restart.h atau header file. Nah, di sini kita pakai event depth dan define. Di sini event depth dan define. Anggap saja sebagai ketentuan untuk mendeklarasikan si fungsi cari min max yang ada di tugas 1. Jadi kita perlu membuat fungsi utama yaitu cari min max, yaitu yang akan mencari mengembalikan nilai minimum dan maksimum menggunakan pointer. Nah, berikut adalah
fungsinya, deklarasi fungsinya. Berikut adalah definisi fungsinya. Di sini dia akan menerima di pointer ini, pointer min, dan pointer max akan menerima pointer r. Jadi kita akan assign value min menjadi value r. Value r di sini adalah nilai pertama dari karakter r. Jadi dari karakter dari pointer r. Jadi jika kita buat sebuah for loop seperti di pseudocode-nya di sini, kita akan set min dengan r0. Nah, r0 di sini adalah r bintang min. Lalu kita akan set for loop di mana dia akan menguji dari i sampai dengan 1 sampai i n kurang 1. Nah, ini saya menggunakan i lebih kecil dari n. Kenapa? Karena kalau saya buat di sini kurang 1, maka dia pasti jadi kurang 1, bukan sebagai mana seharusnya. Ibaratnya ini adalah batas yang benar dari for loop ini. Lalu kita akan menambahkan 1 untuk setiap for loopnya. Nah, apa yang dilakukan for loop ini adalah jika pointer kesekian dari r lebih kecil dari min, maka min kita akan assign value-nya sebagai r plus i. Nah, sebenarnya misalkan saja r plus i adalah 7 dan min adalah 6. Nah, jadi jika r 7 lebih kecil dari 6, harusnya salah kan? Jadi eksekusinya tidak akan diganti. Jadi value min tetap akan menjadi 6. Yang dimana ini sesuai untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Begitu pula dengan nilai max, hanya mengganti arahnya saja. Kita kita hanya mengganti kondisinya saja untuk mencari di mana nilai maksimum. Lalu kita akan end for loop-nya, lalu end function-nya. Nah, untuk main.c-nya, jadi oh ya, di array start.c kita juga harus mendefinisikan file header-nya, yaitu array start.h. Begitu pula dengan stereo h untuk input dan output. Dimensi juga begitu. Dimensi bukan hanya definisi fungsi, yaitu akan mengeksekusi tempat semua ini akan dieksekusi. Jadi kalau kita lihat di sini integer n, min dan max, kita akan masukkan jumlah elemennya. Nah, kita akan menggunakan scanf, lalu kita masukkan nilai arraynya, kita assign menjadi nilai ke n, sehingga ya kita akan mendeklarasikan array n. Jadi arraynya kita tahu misalnya dia masukin 5, maka arraynya akan assign ke 5 elemen. Lalu lanjut jadi di sini kita disuruh membuat for loop. Nah, for loop di sini untuk all sampai n kurang 1, kita akan masukkan nilai arraynya 0, array i. Nah, lalu kita assign nilai cari min max, lalu kita print nilai minimum dan nilai maksimum. Kalau saya lakukan, jadi di sini
sebentar, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, jadi di sini misalkan saya masukkan eh, yang ada di sini, kita butuh 6 elemen. 5, 7, 2, 9, 1, 6. Nah, kalau saya enter, jalankan programnya, maka fungsinya akan mensortir. Jadi sebenarnya ini adalah uh, salah satu bentuk uh, mensortir dari array ini. Jadi yang program kita lakukan adalah kita melihat uh, elemen pertamanya, kita bandingkan dengan elemen kedua, ada yang lebih kecil atau lebih besar kondisinya, dia akan diganti seurut dengan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, lalu kita akan lanjut sampai ke angka yang terakhir dari elemennya itu. Jadi kasus ini nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 9. Nah, di sini benar kan? Jadi nilai minimum 1, nilai maksimum 9. Nah, lalu kita buat return 0 untuk mengembalikan fungsi selesai. Nah, lalu sini kita juga disuruh pengujian dan analisis. Jadi pertama kita butuh menguji nilainya dengan nilai positif dan negatif dan campuran. Jadi pertama positif. Nah, tadi kita sudah lakukan positif dan itu berhasil. Lalu lanjut ke negatif. Yang negatif kita harus jalankan programnya lagi. Jadi yang negatif di sini itu 4 elemen, di mana itu adalah -3, -10, -1, dan -5. Nah, di sini programnya mampu mengeluarkan hasil yang sesuai dengan ujiannya. Karena di ini tadi kita menggunakan integer, bukan unsigned integer atau tipe data yang lain. Dimana kalau integer dia masih memiliki nilai negatif dan mampu membacanya. Lalu untuk tes berikutnya itu campuran. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai yang dimana ada nilai negatif dan positif. Dengan 5 kita masukkan, lalu di sini kita harus masukkan nilai -5, 10, 0, -2, dan 8. Nah, ini kita mencetak nilai yang benar, nilai -5 sebagai nilai minimum dan nilai maksimum 10. Lalu lanjut ke ini, uji semua elemen dengan nilai sama. Jadi di sini kita akan tes dimana ini 5, jumlah elemennya 5 dan sen semuanya 7. Jadi ada 7 bilangan. Jadi ada 5 bilangan 7. Nah, ini karena semuanya sama, berarti nilai maksimum dan minimumnya adalah 7. Hasilnya benar, min dan max sama dengan nilai min. Jadi lanjut. Nah, kita lanjut ke terurut, itu ascending. Jadi kita akan tes programnya untuk melihat apakah dia itu terurut. Uji dengan elemen array terurut dan tidak terurut. Nah, sini
Masukkan jumlah elemen 5, masukkan elemen. Sini ada 5 elemen, 1 2 3 4 5 terurut. Nah, lalu dia akan mengeluarkan nilai minimum 1, nilai minimum maksimum nilai tidak terurut. Nah, ini tidak. Oh, ini masih terurut. Nah, di sini terurut, tapi kita butuh yaitu menurun dari lebih besar ke lebih kecil. Jadi hasilnya tetap sama, nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5. Coba lagi untuk hasil yang tidak terurut. Nah, jadi dari sini 5 elemen dengan masing-masing elemen 3, 1, 5, 2, 4. Nah, sama itu nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5. Jadi dengan hasil ini urutan tidak memengaruhi hasil dan fungsi bekerja dengan baik. Fungsi kita tadi udah bekerja dengan baik. Nah, lanjut ke analisis. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika pointer min dan max tidak diinisialisasi dengan nilai awal array? Nah, sini kita lihat kode kita, itu char min max. Nah, dia ini kan mengurutkan ini kan, itu mensortir semuanya dari array ini. Nah, apa yang terjadi jika pointer min dan max tidak diinisialisasi? Nah, jika min dan max tidak diinisialisasi di main, jadi min dan max berisi garbage value atau nilai acak dari memori. Nah, hal ini bisa membuat uh, si array yang pertama tadi, yang dimana? Yang hal ini bisa membuat kode kita ini menjadi tidak teratur. Jadi sini kan kita kan udah hapus nilai min dan max-nya. Jadi kalau kita gak inisialisasi, berarti isinya nanti garbage value dari memori. Nah, karena elemen pertamanya diabaikan, kan mulainya meloop ini kan mulai dari i sama dengan 1. Jadi R0 tidak pernah dibandingkan. Jadi yang array pertama tadi, yang nilai pertama, tidak akan pernah dibandingkan. Atau hasilnya akan jadi salah. Jadi jika minimum atau maksimum ada di R0, nah hasilnya akan salah. Jadi hasilnya tidak akan terprediksi. Misalnya array-nya ini 5291, 4 elemen 5291. Jika nilai awalnya min ini adalah garbage value, maka loop-nya akan berupa seperti ini. Untuk i pertama atau for loop pertama, nilainya bisa berbeda atau salah. Bagaimana 2 ini kan lebih kecil dari minus sekian gitu. Jadi ini salah. Maka min tetap jadi ini 89234 karena dia lebih kecil. Lalu jika dibandingkan dengan maksimum, nah 322 lebih besar dari 3241234. Ini salah. Jadi maksnya tetap di sini. Dan hasilnya loopnya tidak terprediksi. Outputnya jadi ambigu, bisa jadi salah karena tidak diinisialisasi. Jadi bahkan dalam kasus khusus jika garbage value kebetulan 0 karena compiler, jadi tergantung sistem yang dipakai, maka array-nya ini min-nya kan 0. Ini sebenarnya juga salah karena seharusnya dia itu 1. Itu max adalah 9. Karena dia itu tidak diinisialisasi dengan elemen pertama.
elemen pertama tetap diabaikan, bisa saja. Jadi kita agak punya jadi hasilnya tidak terprediksi. Jadi kesimpulannya, kalau tanpa inisialisasi, hasil bergantung pada nilai acak. Jadi ini adalah undefined behavior dengan elemen pertama dengan elemen pertama tidak diperiksa. Jadi logika rusak di situ. Lalu inisialisasi ini penting untuk memberi titik awal yang valid dan memastikan semua elemen yang tadi diperhitungkan. Jadi kesimpulan programnya, program bekerja dengan baik untuk semua kasus, positif, negatif, campuran, sama, terurut, dari bawah terurut atau dari atas terurut, ataupun tidak terurut, dan inisialisasi pointer dalam fungsi menjamin hasil yang benar. Tanpa inisialisasi, program tidak dapat diandalkan dan sering salah. Nah, jadi lanjut ke cetak 6. Di cetak nama, kita bentar. Jadi di cetak nama, kita seperti biasa, kita baca dulu soalnya. Sini kita butuh mengolah daftar nama menggunakan array, pointer, dan modularisasi. Nah, jadi program ini untuk menyimpan cetak daftar nama menggunakan array, string, dan pointer. Jadi menggunakan camar, menggunakan nama, char nama 10 untuk menyimpan nama. Gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama. Gunakan fungsi void cetak nama, char r, dan jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Berikut contoh input outputnya, lalu episode code. Nah, di sini kita buat. Nah, di sini kan sudah kasih ini fungsinya dan parameternya. Jadi saya membuatnya seperti ini. Sekali lagi, ini adalah base case lah untuk membuat suatu header file, yaitu event def, sekali lagi event def, define, dan if. Untuk di dalamnya baru kita buat fungsi-fungsinya. Kira-kira gitu. Deklarasi fungsinya berada dalam sini. Lanjut. Jadi untuk inputnya, nah si fungsinya mungkin langsung ke menu. Jadi yang pertama kita akan menginput nama. Namanya adalah pointer. Jadi pointer, array of pointer untuk 10 nama. Jadi ada 10 pointer di dalam satu array, punya beberapa pointer. Lalu kita deklarasikan juga jumlahnya, kita input juga. Nah, jadi untuk inputnya kita menggunakan scanf untuk jumlah. Pertama kan masukkan jumlah nama. Jadi kita input jumlah namanya. Lalu kita bersihkan nilai dari buffer. Nah, di sini input nama menggunakan pointer dan loop. Jadi namanya kita akan buat pointer. Kita buat for loop mulai dari 0 sampai jumlah 1. Nah, di sini sudah benar. Lebih kecil dari jumlah. Nah, untuk menginput ini kita butuh yang namanya buffer sementara untuk input, dimana kita akan masukkan. Nah, pertama kan dia itu minta
nama ke berapa gitu. Jadi print aja dulu nama ke berapa plus 1. Kayak dia pertama kan awalnya base-nya itu 0. Jadi 0 plus 1 1. Jadi nama ke 1 gitu. Lalu kita masukkan dia ke buffer. Jadi dia akan meminta panjang string sebanyak 50 statis. Nah, lalu kita akan masukkan ke dalam buffer kesekian untuk menghapus new line. Jadi strcspan ini digunakan untuk menghitung panjang awal string. Misalnya di sini hello world. Nah, di sini kan a e u a e i u a e a e i o u a e i o u. Jadi sini outputnya 1 karena di sini ada e. Jadi sini dalam kasus ini kita mau mencari nilainya. Lalu kalau sudah ketemu maka kita akan sampai situ saja. Karena kita mau mencari nilai keberapa dia nilai. Lalu kita assign menjadi 0. Lalu di sini kita akan alokasikan sesuai panjang. Jadi nama kesekian misalnya dalam hal ini berarti base awal kan, nama pertama misalnya nama 0, nama buku kurung i nya itu 0, berarti kita mau bikin si chart pointer ini menggunakan malloc, dimana malloc ini kita mau assign mengalokasikan buffernya sesuai dengan panjangnya. Lalu jika nama kesekian ini memorinya ini adalah 0 atau tidak ada, maka kita print alokasi memori gagal lalu kita selesaikan di situ sekian. Return 1. Lalu kita salin ke memori dinamis. Lalu program pun berjalan sampai ke sekian. Sampai for loop yang selesai. Lalu kita sini cetak daftar nama. Nah, untuk cetak daftar nama kita disuruh untuk memanggil cetak nama saja fungsinya yang tadi ada di cetak nama Ruxy didefinisikan. Nah, ini fungsi cetak nama menerima array pointer tadi dan juga jumlah. Lalu kita akan for loop print i plus 1 dan r sekian. Jadi hanya untuk cetak saja sesuai dengan yang tadi yang ada di sini, 1 titik Andi, 2 titik Budi, kira-kira begitu. Lalu yang terakhir kita akan membebaskan semua memori yang tadi kita gunakan gunakan di array of pointer tadi menggunakan fungsi free. Lalu sini kita akan melakukan pengujian. Di sini kita akan menguji. Jadi pertama saya jalanin dulu. Jadi kita akan tes nama 1 aja, Andi. Nah, dia akan mengeluarkan daftar namanya 1 Andi. Terus kita buat 5 Andi, Budi, Citra, Dewi, dan lanjut Eko. Nah, jadi kita lihat program kita berjalan dengan benar. Lalu lanjut uji nama pendek dan panjang. Uji nama pendek, misalnya di sini ada 2 kan, itu A dan B.
Lalu lanjut, kita coba Alexander Hamilton. Aduh, salah ya. Lewat, kita pakai dua nama. Dua, itu Alexander Stan Hamilton dan si super kalifragistik. Nah, di sini dia menggunakannya dengan benar. Sesuai ya. Sesuai dengan yang kita buat. Lalu lanjut. Nah, di sini target yang tadi kan kita batasin pakai 50 karakter. Jadi nama yang sangat panjang akan terpotong kecuali buffer yang tadi kita perbesar. Buffer yang di sini jadi kan kita batasi hanya sampai 50 input saja. Jadi ya pasti akan terpotong. Untuk uji nama pendek dan panjang ya, khusus itu. Lalu lanjut ke uji urutan. Nah, input tadi sesuai urutan semua kan. Jadi kalau misalnya kita bikin tadi kan eh, semuanya tadi sudah sesuai urutan. Jadi nama ke-1 sesuai dengan daftar nama. Yang pertama Alvin, kedua dan seterusnya. Lalu lanjut ke perbandingan. Jadi kita di sini ditanya bandingkan pendekatan menggunakan chart statis dengan array 1050 dua dimensi dengan chart dinamis pakai pointer nama 10. Jadi di sini saya buat sebenarnya di sini itu untuk memori. Kalau yang tadi chart yang status ini dia akan pakai 10 kali 50. Nah, chart itu kan pakai byte 1 byte kan atau 8 bit. Jadi total byte-nya yang dipakai itu 10 dikali 50 karena itu dua dimensi kira-kira gitu. Lalu lanjut kalau chart yang tadi kita pakai yang ini dia itu hanya pakai 80 byte. Jadi stack yang digunakan tadi itu sampai 80 byte plus heap. Lalu untuk fleksibilitas yang tadi itu tetap 49 karakter atau string, sedangkan kalau chart ini dia itu bisa bervariasi. Untuk manajemennya otomatis tidak perlu free karena dia itu sudah otomatis gitu untuk yang statis. Sedangkan kalau yang pakai pointer dia harus manual menggunakan free atau malloc. Untuk efisiensi ini boros untuk nama pendek, dan yang pakai pointer itu efisien sesuai panjang. Nah, untuk kode memang yang statis lebih sederhana dan yang dinamis dia itu lebih kompleks. Nah, untuk keamanannya ini tidak ada resiko leak. Memang dia itu tidak ada resiko leak karena sudah otomatis. Nah, sini ada resiko jika kita lupa untuk meng-free si pointer tadi. Ini adalah contohnya jika kita pakai statis. Kita tinggal fget saja, masukkan ke steady dari nama ini, starchess pn ini. Dan dia tidak perlu malloc atau free. Jadi analisisnya, kalau kita analisis ya kalau yang pakai pointer, nama 10 ini, dia itu hemat memori untuk nama pendek. Nama-nama pendek itu dia itu hemat, nggak perlu statis gitu, nggak ada ruang yang bolong atau tersisa. Sedangkan untuk yang kekurangannya itu dia itu perlu manajemen memori manual dan resiko errornya jika alokasi gagal. Lalu yang statis kelebihannya dia sederhana dan aman dari memori leak.
tapi dia boros memori karena dia itu statis. Batas 49 karakter tadi per nama 50. Nah, lalu dengan pengujiannya tadi, program kita tadi sudah bekerja dengan baik untuk semua kasus. Nama pendek atau panjang ditangani dengan baik dengan batas buffer. Simpelnya, kita bisa menggunakan pointer jika prioritas adalah fleksibilitas dan efisiensi memori. Tapi siap kelola heap. Kalau misalnya statis, kita hanya ingin programnya itu simple dan tidak ada masalah dengan batasan ukuran atau boros memori. Oke, kita lanjut ke string util atau nyalin string. Jadi di sini kita akan membuat, jadi ini tugas kita itu menyalin dan membalik string. Misalnya sederhana aja, misalnya elektro, jadi ORTKLE. Jadi di sini, tapi notice di sini huruf besar. Namun artinya dia membaca tersebut. Jadi program ini harus membaca satu string, lalu menyalin string tadi ke array baru, lalu membalik string tersebut secara karakter per karakter. Kita gunakan pointer untuk proses salin dan balik string, dan gunakan dua fungsi ini. Contoh input dan outputnya dan pseudocode. Jadi di sini ini adalah string utilnya, header filenya, lalu ini string yang kita butuhkan untuk ini deklarasi fungsinya. Nah, di sini pseudocode-nya, dia itu kita harus, kalau kita mau salin string ya, maka kita butuh pointer string ini. Selama dia belum null atau /0, maka kita akan assign nilai source ke dalam dash, atau src yang tadi ke dalam dash. Nah, jadi sesuaikan di sini. Lalu kita akan geser pointernya source src dan ds. Lalu kita akan send dash-nya /0 di akhir untuk mengakhiri fungsi. Lalu di balik string kita gunakan dua pointer awal dan akhir. Jadi kita bikin sebuah pointer awal dan akhir, kita assign sama dengan st tadi. Kita kan mau membalik string yang tadi ini. Jadi yang di akhir tadi, selama dia karakter terakhir, jadi selama dia belum /0, maka kita tambahkan terus. Jadi dia pasti akan berakhir. Misalnya panjang stringnya itu 5, berarti 5 kan, LIMA, berarti misalnya dia itu L, dia berarti berakhir di yang kelima. Nah, kita kurangi satu langkah, akhir minus sebelum /0. Jadi hasilnya adalah 4. Lalu tukar karakternya itu, misalnya tadi awal kan 0 kan. Jadi kita selama dia masih lebih kecil dari akhir, maka kita buat temp untuk penyimpanan sementara, temporary, untuk menukar nilai-nilai yang ada di sini. Lalu nilai awalnya kita tambahkan, terus nilai akhirnya kita kurangi. Nah, kenapa kita kurangi? Nah, jadi lihat kan karakternya itu dia itu bergeser kan, misalnya. Lalu kita mau tukar jadi olahan. Nah, di sini hanya kan sudah diganti dengan O. Jadi kita lanjut ke A. A akan diubah ke L. Di sini
maka awalnya harus ditambah geser ke kiri, ke kanan, dan akhirnya akan bergeser ke kiri. Kita mau membuatnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke fungsi mainnya. Kita tinggal input stringnya. Nah, input stringnya kita harus pakai alokasi memori. Saya pakai alokasi memori untuk buffernya panjang 100. Lalu pointer untuk string salinan. Jadi input string, kita akan input stringnya di sini. Kita fungsinya source. Uh, kita pakai fgets dengan panjang 100. Masukkan ke stdin. Lalu ke source ini. Untuk nilai terakhirnya kita buat nilai pakai tabs nilai. Lalu untuk memorinya, dash kita alokasikan sesuai dengan src buffer untuk string asli yang tadi. Pointer yang untuk string salinan ini kita alokasikan jika dia itu udah gagal. Jika itu 0, maka kita return 1. Print alokasi memori gagal. Lalu return 1. Lalu untuk salin string, src dan dst, kita print string salinannya. Lalu balik string juga. Printf setelah dibalik. Nah, di sini kita harus panggil nilai salin stringnya. Lalu print dash. Lalu string salinan kan? Dan setelah dibalik. Lalu kita bebaskan memori si pointer tadi, itu dash pointer untuk string salinannya tadi. Lalu kita return zone untuk program basic. Jadi contoh kita uji. Kita tadi belum keluar. Jadi ke direktorinya dulu. Itu string util. Jadi string util ini akan saya masukkan string high. Nah, hasil salinannya adalah high. Jadi kita masukkan hasil salinan ini adalah pointer, isi pointer yang tadi. Dia sudah kesalin dan setelah dibalik jadi IH. Lalu lanjut ke misalnya kita bikin ini panjang dia universitas. Nah, berhasil sesuai dengan hasil. Lalu kita bikin kosong, maka kosong juga yang baik. Lalu hasilnya tetap kosong mengusung menangani kasus yang baik. Jadi ini sudah sesuai ya. Lalu tadi sudah sesuai juga. Nah, lanjut kita ke kombinasi huruf besar dan kecil. Misalnya tadi elek draw. Nah, sesuai ya. Itu benar dipertahankan huruf besar dan huruf kecil dibalik dengan benar. Lalu lanjut. Apakah string asli tetap jadi string pendek panjang kosong, huruf besar kecil udah benar. Nah, pertanyaannya apakah string asli tetap, apakah salinan berubah? Jadi misalkan aku tambahkan print string asli ini setelah balik string. Nah, di sini ya. Kayak gitu. Nah, harusnya di elektor tray. Nah, dia itu tetap. Jadi bahkan setelah dibalik string asli adalah tetap. Di source tetap. Jadi buffer yang untuk string asli yang tadi itu masih tetap seperti yang tadi. String asli src tadi tetap tidak berubah karena salin string membuat salinan terpisah. Jadi tadi kan salinannya itu terpisah di sini.
Kira-kira begitu. Lalu dia balik, baru dia dibalik dashnya baru masih tetap. Nah, jadi salinan dash berubah setelah balik string. Salinan dash ini berubah karena dia sudah dibuat dengan fungsi balik string. Jadi analisis. Nah, pertanyaannya apa manfaat kembalikan langsung dengan pointer daripada membuat array baru? Jadi kita membuat pointer kembalikan langsung daripada membuat array baru. Kelebihannya kembalikan secara langsung dengan pointer. Dengan pointer kita menggunakan dua pointer awal dan akhir untuk menukar karakter tadi di tempat atau in place. Nah, manfaatnya efisiensi memori, tidak perlu alokasi memori tambahan, hanya menggunakan string yang ada, jadi dia itu sangat efisien. Lalu kecepatan operasi langsung pada memori asli, hanya tukar nilai itu ON/2 waktu dan O1 ruang. Nah, itu juga sederhana, tidak perlu manajemen array kedua seperti kalau misalnya dia itu di array bar. Kekurangannya ya mengubah string asli, jadi perlu salinan jika asli harus dipertahankan. Seperti yang tadi kan, string aslinya bisa saja. Jadi kita perlu salinan jika asli harus dipertahankan. Lalu kembalikan dengan array baru. Misalnya ini contohnya, kita buat len, setelah len source. Nah, kita ubah. Nanti ini balik string baru kan. Ini manfaatnya string asli tidak berubah. Bisa simpan kedua versi. Itu fleksibel. Lalu kekurangannya, tapi dia butuh memori ekstra. Butuh ruangan tambah sebesar string ON dan lebih lambat. Perlu salin semua karakter, bukan hanya tukar. Nah, dia itu perlu assign value-nya ke dash. Nah, perbandingannya untuk pointer itu memorinya O1 untuk kompleksitasnya. Sedangkan array baru ON. Lalu waktunya dia itu lebih hemat. Modifikasi kalau pointer dia itu ubah asli. Yang asli diubah. Sedangkan yang array baru dia itu mempertahankan. Sedangkan untuk kompleksitas kode dia itu sedikit lebih rumit. Namun array baru lebih sederhana. Nah, manfaatnya ya lebih hemat memori, lebih cepat untuk string besar. Cocok jika string asli tidak perlu dipertahankan atau ya atau tidak perlu disimpan gitu. Kesimpulannya, programnya bekerja dengan baik untuk string pendek, panjang, kosong, dan kombinasi huruf besar dan kecil. Dan string asli tetap utuh. Salinan berubah jika berubah sesuai kebutuhan. Kembalikan dengan pointer lebih efisien dalam hal memori dan cocok untuk tugas ini, meskipun mengorbankan string asli jika tidak salin dulu. Jadi kan tadi kan ini diubah kan. Jadi tadi di string ucil kita kan mengubah source-nya. Kita salin karakternya ke dash, lalu pointernya kita geser. Jadi pembalikan dengan pointer lebih efisien dalam memori, meskipun mengorbankan string asli jika tidak disalin. Nah, lalu kita lanjut ke matriks. Akhir matriks yaitu menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Jadi kita gunakan fungsi total matrix ini. Jadi dalam ininya filenya ini total matrix integer mat 3 pointer integer mat 3 dengan in bar. Lalu matrix ini contoh input dan outputnya. Lanjut ke sirkuitnya, langsung saja ke main.
Jadi untuk for i 0 sampai 2 atau i lebih kecil dari 3, kita buat for loop dalamnya lagi. Kita input semua nilai matriks tadi, lalu kita panggil si total matriks yang tadi. Nah, kita simpan di hasil elemen ini, kita simpan di hasil untuk totalnya. Jadi sampai situ selesai. Nah, untuk total matriks. Nah, jadi di sini kita sebenarnya mau menghitung jumlah keseluruhan dari matriks yang isi 1 2 3 tambahkan 4 5 1 tambah 2 tambah 3 sampai 9, total elemennya sampai 45. Nah, jadi untuk melakukan ini, programnya akan membaca si total, kita bikin totalnya 0 awal, lalu kita bikin pointer di awal yang mengarah ke elemen pertama dari matriks ini. Lalu kita for loop jika totalnya, jika ini masih lebih kecil dari baris yang tadi, maka dia akan terus jalan baris kali 3. Di sini totalnya 0, baris kurang 1. Nah, saya menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Jadi kita akses elemen dengan pointer, lalu kita return total. Karena ini kan barisnya 3 kali 3 kan, jadi kita pakai begitu. Lalu kita return totalnya. Jadi untuk analisisnya, ujian uji dengan angka positif. Kita keluar dulu dari direktur yang tadi. Matrix. Jadi silakan di sini. Oke kan? Elemen 45. Coba 0 semua. Elemennya 0. Sesuai. Negatif. Uh, sesuai. Lalu langsung saja ke analisisnya. Apakah pointer array 2D ini fleksibel? Ya, fleksibel tapi terbatas karena integer ini berarti pointer ke array dengan 3 kolom tetap. Karena di sini ada array 3 kolom tetap, baris bisa bervariasi dengan parameter baris, tapi kolom harus 3. Jadi barisnya boleh bebas berapa baris, tapi kolomnya harus 3. Kelebihannya memungkinkan akses matriks dengan ukuran baris dinamis selama kolom tetap 3. Dan kekurangannya tidak fleksibel untuk matriks misalnya 4 kali 4. Kita mau ambil 4 kali 4, 4 kali 4 maka nggak bisa, atau 2 kali 5 karena dia itu punya kolom tetap 3. Lalu itu mengubahnya ya udah kita ubah jadi integer 4 gitu. Alternatif untuk fleksibilitasnya yaudah pointer ke pointer, gunakan pointer ke pointer dengan alokasi dinamis tapi lebih kompleks. Nah, kita bandingkan apakah penggunaan indeks dan dengan pointer aritmatik. Jika kita pakai indeks kayak ini, kelebihannya lebih mudah dibaca, pahami. Nah, kurang rawan dia kesalahan perhitungan offset. Sedangkan kekurangannya dia lebih lambat karena compiler membentuk offset 1 kali 3 tambah. Nah,
pointer aritmatika seperti kode kita yang tadi itu lebih cepat, langsung geser pointer atau perhitungan offset dekat dengan cara kerja memori kontrol eksplisit. Kurangannya kurang intuitif untuk yang baru mulai dan rawan kesalahan. Nah, perbandingan. Nah, untuk utara bacaan indeks yang tadi pakai indeks itu lebih tinggi, lebih mudah dibaca, sedangkan yang aritmatika rendah. Kecepatan sedikit lebih lambat, sementara lebih cepat. Nah, catatannya ya dalam matriks ini keduanya efisien karena compiler mengoptimalkan indeks ke pointer aritmatika. Nah, jadi pertanyaannya apakah matriks bisa dikirim sebagai pointer biasa? Jawabannya tidak langsung sebagai integer pointer, tapi bisa dengan penyesuaian. Jadi alasannya karena matriks ini bisa dikirim sebagai pointer, namun disimpan sebagai array contiguous. Jika matriks 2D yang tadi, yang statis, disimpan sebagai array contiguous di memori, sedangkan integer yang pointer hanya tahu awal, tapi tidak tahu struktur baris atau kolom. Solusinya kirim integer pointer tadi dan hitung manual. Kita panggil total matriks biasa. Kelebihannya ya bisa digunakan untuk ukuran apa saja dengan parameter kolom. Kurangan kehilangan informasi dimensi, bisa lebih rawan error. Kesimpulannya integer ini lebih aman dan jelas matriks 2D dengan kolom tetap dibanding integer pointer. Kesimpulannya pengujian tadi dan analisis program mengenai angka positif 0 negatif benar integer pointer 4 3 fleksibel untuk baris tapi terbatas ada kolom 3. Pointer aritmatika tadi lebih cepat tapi kurang readable dibanding indeks. Lalu matriks bisa dikirim sebagai integer bintang tadi sebagai pointer biasa tapi butuh parameter tambahan dan hati-hati. Uh, Sekian video ini. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan. Saya akan. Jadi kalau ada kesalahan kata, saya ucapkan. Nah, sekian video ini saya. Terima kasih.